warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah habibina syafiqna Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in muslimin susan Muhammad Ahmad bin Isa sayyidina Fikri Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa Talhib Abdurrahman Sigab Adadin Tasulaik wa Sima Firim Kas bin Abdurrahman Gadi wa Sima Firim Sumailati Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadir Jailan Mustahana Sunan Tabi Umar Abdullah Tasdullah Baras Abdullah bin Al-Haddad Sahib Baratib wa Sunan bin Talhib Ali bin Hasan Tas Ahmad bin Hasan Tas Habsi Sunan Taratas bin Kasigab wa Sima Firim Sumaila Rasulina Al-Habib Ahmad bin Syekh Syabi Ahmad bin Syekh Abdullah bin Idris bin Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad bin Ali bin Syekh Ali bin Syekh wa Sima Firim Sumaila Jami' Awliya Allah من مشارق الأرض إلى مغاربها والآخرة جميع أهل الباقي وأهل الزنبل وأهل الفريد وجميع أهل النار وجميع كبان كتير وتنقر وجميع كدنكات نكسيدة وجميع سادتنا علي بألوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة وجميع أنباتنا وأنبات المسلمين أما بأن الله يخرج درجات بجنة ينفعنا بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا صلاح صالح لنا حبيبا بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatir lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli wasaddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan ghariban. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wa masyrafa safi ya wahab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummihi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatus sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sebagaimana kita membaca di dalam kitab khusus ya Ummatul Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan khusus atau keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak memberikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang minggu yang lalu sudah kita bahas, yaitu tentang masalah iyarul marad, yaitu orang yang terkena sakit, maka mempunyai keistimewaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan banyak sekali daripada umatku, kata Rasulullah, yang mati dalam keadaan syahid. Nah, di syahid ini dikatakan oleh ulama ada syahid dunia dan ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia yaitu ketika mereka itu meninggal, yaitu dalam keadaan tenggelam, atau dia meninggal mungkin naik pesawat meledak. Nah, itu syahid dunia dia dapatkan. Tapi syahid dunia wal akhirat
yaitu seperti orang yang jihad fisabilillah. Mereka itu jihad fisabilillah, kemudian terbunuh di dalam perang karena membela agama Allah, itu yang dinamakan syahid akhirat, dunia dan akhirat. Nah, salah satu keutamaan lagi yang Allah berikan, ya, khusus untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, fadail, ya, fadail allati akhbar biha sallallahu alaihi wasallam ma jaa fi fadl, yaitu taghsilul mautah wa takfin wa khafran anil gubur lahu salatu alaihim. Jadi keutamaan yang Allah berikan, yaitu keutamaan orang yang datang kepada orang yang mayit. Ya, ada yang meninggal, kita datangi, kemudian kalau mampu kita untuk memandikannya dan mengafankan, dan juga sampai menguburkan, mensolati. Nah, ini termasuk fadilah yang sangat besar. Ya, maka orang-orang yang terdahulu dia mengambil daripada manfaat atau mengambil daripada pahala yang sangat besar bagi orang yang memandikan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghassala al-maitan faqad ma alaihi ghafarallahu arba'ina al-kabir wa man hafra akhihi qabru hatta yuhibbu aw yadfan ka'annama askanu sakana hatta yub'ats. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan orang yang mayit. Jadi ada orang yang meninggal, kita mandikan. Nah, setelah kita mandikan, hatman alaih, kita menyimpan atau tertutup. Ya, mereka tersebut tidak mau ditonton. Nah, jadi kalau orang yang meninggal itu jangan kita tonton, ya, dengan nak mandikan. Sampai disunnahkan kalau pacak ditutup galau-galau. Tak boleh satu pun yang memandangnya atau menengoknya. Hatta di ulama katanya, hatta kita sakep, ibarat kata tutup. Ada masalah ibarat kata mandi itu dalam keadaan tertutup. Tak boleh juga ibarat kata di langit itu terbuka, tidak ditutupnya. Kalau ada jendela juga kita tutup. Nah, itu disunnahkan. Nah, ini kalau ini. Jadi jangan sampai ada orang yang memandangnya ketika orang yang untuk memandikan. Dan kadang kan gitu kan ibarat kata kalau nak memandikan mayit ada yang nak nyeliknya, nak ininya, nah tak boleh itu. Tambah lagi yang meninggal itu bukan muhrimnya lagi. Ya, nah ini haram hukumnya kalau mereka selain daripada muhrim untuk dia memandikannya. Nah, kemudian dikatakan barang siapa yang memandikan, wahatman alaih, menutupi, aibnya ditutupi. Biasanya kalau orang meninggal ini, hal-hal itu pasti galak ada, yang mungkin mereka tersebut menengok daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya orang tukang mandi itu. Nah, dia ditutupinya. Nak mana bentuk wajahnya atau apa-apa kita tutup. Nah, kemudian ghafirallahu lahu arba'inal kabirah, maka Allah akan menghapus dosa 40 dosa besar katanya. Jadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan wa man hafra akhi, barang siapa yang menguburkan saudaranya sampai ke liang kubur, yujibu al yarfa ka'annama askan fi maskatan al hatta ab'ath, maka dia Allah akan berikan tempatnya, disiapkan tempatnya ibarat kata di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah. Jadi kalau penting sekali kalau wong dulu galak memandikan. Nah, sekarang ini kan Ustaz, mana kalau seandainya kita sekarang ini kan sulit, tapi kita dengan bayaran, tidak apa-apa dengan bayaran, tapi niatnya lillah. Jangan sekarang ini kan niatnya ditarif, maka tarif. Nah, jangan. Kalau dianya memang dia mandikan, kemudian dia disiapkan, dia nak ngenjuk berapa, itu karena lillah. Kecuali dari orang yang tidak memberikan tarif. Tidak memberi tarif, berarti ketika itu dia memang diajilillah, bukan diajil dari yang lain. Nah, begitu juga dikatakan, barang siapa yang memandikan di dalam riwayat yang lain katanya, barang siapa yang memandikan si mayit kemudian menutup daripada aibnya atau apa-apa, katanya ghafirallahu arba'ina marrah, maka Allah akan menghapuskan dosa 40 kali katanya.
Wa man kafa baitan kasallahu min sunduk wa istaghfir jannah, katanya. Barang siapa yang menutupi, ya dak, menutupi si mayit tersebut, ngafani, maka Allah akan memberikan kasa, ya dak, Allah akan memberikan pakaian sutra untuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kalau wong dulu tak bisa berinfak itu. Dulu sampai sekarang alhamdulillah, kalau seandainya siapa yang nak meninggal, ada meninggal, dia butuh kain putih, disiapkannya sudah untuk disiapkan. Nanti tinggal kalau meninggal gadi behana, ya ana siapkan kain putihnya. Nah, ini subhanallah. Ya dak, barang siapa yang menutupi auratnya, ya dak, memberikan ini, maka Allah akan memberikan pakaian kelak fil yaumul qiyamah, ketika dia menghadap diri kepada Allah. Dan barang siapa yang mengikuti dan dia nguburkan si mayit tersebut, fa ajabaha fihi ajallahu lahu min ajri ka ajri sakin maskana askana ila yaumil qiyamah, maka Allah akan memberikan yaitu tempat yang tempatnya itu paling nikmat kelak fil yaumil qiyamah. Nah, ini jadi kalau ada orang mayit ketika meninggal, ya dak, kalau pacak jangan sampai mensolati beh. Kalau kita mampu, ya dak, setelah kita solat kita temani sampai ke liang kubur, ya dak, sampai kita ke liang kubur. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ketika orang yang mensolat itu mendapatkan kirat. Nah, kemudian orang yang mengantar sampai ke kuburan mendapatkan kirat, dua jadi kirat. Wa man huwa kirat ya Rasulullah, kirat yaitu seperti gunung yang besar, katanya. Jadi dia dapat pahala itu 2 gunung yang besar. Nah, ini subhanallah. Jadi jangan sampai, ya dak, jangan sampai kita meninggalkan yaitu hal yang sedikit tapi mempunyai nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain katanya, man hafara qabran banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menyiapkan orang yang masuk di liang kubur, dia ngeduknya, maka Allah akan buatkan pintunya atau ibarat kata di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada rumah di dalam surganya Allah. Nah, ini jadi hal-hal yang seperti juga Allah berikan balasan. Ya, ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ketika kita memberikan kain kafannya, ketika kita mengikut keduknya, ya, ketika kita takziahnya, berdoa, seluruhnya kita mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah daripada ini hadis banyak, tidak beda jauh karena ada hadis yang sama, kita agak angkat dikit. Kemudian setelah itu juga Allah berikan keutamaan juga bagi seorang yang orang yang meninggal tersebut, bagi yang meninggal, orang yang melakukan solat atau menyaksikan solat, anna man syahida janazah hatta yusalli alaiha. Ya, jadi kalau seandainya ada yang meninggal, maka kita saksikan dan sampai kita ikut solati. Nah, jadi solat itu, maaf sekarang ini kalau ada sudah meninggal, uang banyak duduk di luar, nunggu di luar, sayang. Kenapa? Karena solat ini bisa menyelamatkan si mayit dan juga bisa memberikan pahala bagi orang yang menyolatinya. Jadi jangan, kalau orang sudah ada meninggal, jangan kita duduk di luar, ikut sholat, pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, seperti orang yang mendapatkan gunung Uhud. Ya. Nah, jadi kalau ada yang meninggal, ikut sholat, cuman 4 takbir, bukan 4 rakaat, 4 takbir, Allahu Akbar, 4 takbir, tapi mempunyai nilai ibadah sangat besar. Nah, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, anna man syahida janazah hatta yusalli alaiha falahul kirat, wa man syahida hatta duthan falahul kiratan, wa kilah al kiratan wa ma galah bistu jabalan azimatin. Atau dikatakan apa yang dimaksud kalau wong yang ikut jenazah solati kata Rasulullah, maka dia dapat kirat, dan barang siapa menyaksikan dia dikuburkan, maka dia dapat 2 kirat. Jadi dua kali dia dapatkan. Waman huwa kirat ya Rasulullah, apa yang kirat? Yaitu gunung yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, ada mengatakan seperti gunung Uhud katanya.
dosanya, kita dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagi seseorang yang mensolati, dia mendapatkan kemuliaan. Dan disolati juga dia dapat, yang mensolati si mayit itu juga dapat kemuliaan. Sampai dikatakan katanya kemuliaan bagi orang yang mensolati si mayit tersebut, yaitu ja'ala salatun yusalli alaihi safa'ah. Ya, orang yang mensolati mayit itu dia dapat syafaat. Itulah kalau seandainya selagi dia banyak mensolati, selagi dia dapatkan syafaat. Nah, itulah kalau meninggalnya hari Jumat emak juga. Ya, kenapa? Habis sholat Jumat tu sudah kubur sholat telah kami. Kenapa? Pengaruh orang yang orang yang ibadat menyolat itu pengaruh. Bisa memberikan syafaat bagi orang yang jenazah tersebut, yang meninggal tersebut. Dan yang mensolatkan dapat pahala. Nah, sampai katanya mamin mayyit tusalli alaihi ummati minal muslimin yablughu mi'atan kulluhum yashfa'una nalahu illa sufi'a la sufi'aru fi. Dikatakan tidaklah seseorang mayit ketika disolati oleh orang muslimin, yaitu sampai mi'ah, sampai 100, yang mensolati 100 ikut. Ya, bala katanya illa sufi'alahu, kecuali Allah memberikan syafaat bagi si mayit tersebut, karena berkat orang yang memberikan solat. Anda dulu ingat masih dulu mondok di Bekasi, ada Betawi ketika solat itu habis solat dibagi-bagi duit kita. Ya, dibagi-bagi duit. Kenapa? Karena dia sudah mensolati, ikut mensolati, sudah meringani orang yang ada yang si mayit tadi di dalam jenazah tersebut, meringankan daripada dosanya, memberikan daripada syafaatnya bagi orang yang mensolati tersebut. Itulah kalau mensolati kami, habis itu bagi duit, tak apa-apa. Duit masalah duit dia dapatkan pahala. Itu adat, tapi adat yang bagus. Ya, nah, kadang-kadang yang nimonya nih kapan lagi lah, mati dah. Gitu kan dulu di pondok itu kan, wah, memang kalau udah gimana ada saya. Jadi kita ngomong juga, siapa lagi ini mati nih. Senang udah, ya tak. Tapi subhanallah, dulu kan habis sholat dikasih 5.000 sih kok, 5.000, subhanallah, ya tak, termasuk besar ada zaman dulu. Nah ini, jadi subhanallah ada masalah, sebab kita mensolati, kita mendoakan dia. Ya tak. Nah, wa fi riwayat katanya marudul yusalli alaihi mi'a illa ghafarallahu. Katanya, tidaklah seseorang itu, orang laki-laki ketika mensolati si mayit, wongnya yang 100 wong, kemudian Allah menghapuskan dosanya. Allah menghapuskan dosanya. Jadi tak apa-apa kalau seandainya ada yang meninggal, tolong gewang sholat duit tak apa-apa. Ya tak. Sekarang kan duit, duit atau unjuk makan, habis kita makan tak apa-apa, unjuk biar dia ikut sholat. Ya tak. Kenapa orang yang mensolati ibarat kata 100 ikut orang nyolati, Allah ampunkan dosanya si mayit tersebut. Nah, ini subhanallah. Ya tak. Kemudian daripada Malik bin Mughirah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min muslim yamutu fa yusalli alaihi thalathus sufuf minal muslimin aw jabah aw istahaqqa dakhala al-jannah." Di dalam riwayat yang lain katanya, kalau kita tidak nyampe Ustaz, kita tidak nyampe sampai 100 wong. Jadi mak mano? Jadi dikatakan buat 3 soft deh. 3 soft. Jadi walaupun dia tak terlalu ramai, dibuat 3 soft. Sunnah, memang disunnahkan. Riwayat dikatakan barang siapa yang mensolati dibuatnya 3 soft, illa aujaba au istahaqqa dahlal jannah. Dalam riwayat katanya dia berhak mendapatkan surga Allah SWT. Wa fi riwayat dikatakan bukan berhak, jadi pahala seperti dia dapatkan surga. Nah ini, jadi kalau pahala surga berarti dakhalal jannah, istahaqat bidakhalal jannah. Jadi kalau seandainya kita memang tidak kami, nah buat 3 sop deh. Tak apa, sini 3 wong, 3 wong, 3 wong. Tak apa, buat 3 sop. Nah ini.
Kenapa? Dia akan mendapatkan pahala seperti dia mendapatkan surga dari Allah. Nah, kemudian Malik rahimahullah taala katanya istaka ahli janazah janaiz janaah jazakallahu thalatha sufufun fil hadis katanya. Adilun qala Rasulullah SAW man azza musibah masabah falahu mislu ajr sahibi. Nah, dan barang siapa yang memuliakan atau ibaratkan kita kena musibah dan kita kita memberikan ini, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan musibah. Kita dapatkan pahalanya. Nah, itulah. Jadi dianjurkan ketika ada yang meninggal, maka buatlah ibarat kata 3 shaf. 3 shaf kalau dia tidak sampai balagal mi'ah. Kalau dia sudah sampai 100 wong, ya tidak perlu lagi nak pakai 3 shaf. Tapi kalau seandainya dianya ibarat kata tidak kurang daripada 3 shaf, maka boleh dia seperti itu. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa an Al-Karim Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mata lahu ibnu bi gudan au bi isfatin wa qala fi guraibu yaitu undur majma' binan nas wa qala fa kharajatun nada nasat kaja ijtama'u fa akhbara falahu taquluhum arba'una fa qala qultu na'am qala akhriju fa inna sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin muslim yamutu fa yaqumul janazah arba'una rajulan la yusyrik billahi syai'an illa safa'atullahu fi. Kemudian diriwayatkan daripada rawahul Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Maka diriwayatkan katanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika meninggal mata anaknya yang nama Ibnu Bigudr, anaknya meninggal. Kemudian dia tanya dengan kerabatnya wa qarabuh ya tak ya qurbuh katanya undur katanya. Wahai ini ibarat kata masih keluarganya, temannya, jadi di luar tu ada wong tak katanya. Ditanya, ada wong tak? Ada katanya. Berapa jumlahnya? Nah, sekitar 40 wong katanya. Jenazah masih di dalam rumah. Ditanya dulu berapa jumlahnya? Jumlahnya ada 40. Nah, sudah, kalau seandainya ada 40, keluarkan katanya. Kata Ibnu Abbasnya. Keluarkan. Kenapa katanya? Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar juga Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya ngomong, tidaklah seseorang itu mati kemudian orang yang mensolat itu 40 wong. 40 wong tapi la tusyriku bihi syai'an. 40 orang itu wong yang tidak syirik kepada Allah. Illa katanya illa syafallahu fi. Kecuali Allah memberikan syafaat bagi si mayit tersebut. Karena sebab apa? Sebab wong yang mensolatkan 40 wong. Nah, jadi riwayatnya kalau seandainya tidak bisa ibarat kata 100 ya tak? Berarti 40 juga ada riwayatnya. Ya tak? 40 tapi syaratnya la yusyrik billah, yaitu wong yang tidak syirik kepada Allah. Nah, ini subhanallah ya tak? Jadi hal-hal yang ini rugi bagi kita untuk si mayit. Karena apa? Karena seseorang yang meninggal itu luar biasa. Jangan ketika kita ada wong yang meninggal ya, habis sudah selesai. Tidak. Orang yang meninggal itu subhanallah. Ya, tidak kita bisa bayangkan. Ya, sampai dia ketakutan itu luar biasa. Ya, pernah banyak cerita-cerita tentang bagaimana dahsyatnya ketika dia meninggal. Ya, nah ini belum kita bahas meninggal, tidak usah kita bawa bahas yang dikubur dulu. Nah, kemudian dalam hadis yang lain katanya sampai dikatakan oleh wa akramu subhanahu wa ta'ala hadil ummatul aidan fa idal asinatul janazah katanya yarah minkum alamatu alal khair. Nah, wadala alal huda wa syahadatus shadiqan ala husnul hal wa khairul mal. Jadi juga termasuk ya, bagi orang yang ibarat kata meninggal, setelah biasanya kan kalau kita meninggal kan kita mengucapkan isyhadu. Kalau seandainya laki-laki isyhadu annahu min ahlul khair, kita ngomong khair. Kalau itu perempuan isyhadu annaha min ahlil khair, kita ngomong khair. Ini ada dalilnya. Ya, jadi
memang katanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya lagi berjalan, ada seorang jenazah itu berjalan, maka ada sahabat yang memuji-mujinya. Memujinya, orang ini Masya Allah baik apa-apa katanya. Kemudian Rasulullah ngomong, wajabat, wajabat, wajabat. Maka Rasulullah duduk lagi, datang lagi jenazah. Nah, jenazah datang, Rasulullah berdiri. Disunahkan ketika orang jenazah datang, Rasulullah berdiri lagi. Maka ada sahabat ngomong lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang ini kurang bagus dah. Kata Rasulullah, wajabat, wajabat, wajabat. Sampai 3 kali Rasulullah ngomong. Maka Sayyidina Umar ni pengen memberanikan dirinya. Maksudnya apa dia? Tadi yang ada yang berdiri, dipuji, puji-puji orangnya Masya Allah, maka wajabat, wajabat, wajabat. Wajib, wajib, wajib. Yang dikatakan jelek, wajib, wajib, wajib. Maka ditanyalah oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa katanya? Kata Rasul SAW, ketika ada yang pertama katanya, ada orang yang memuji-muji fulan tersebut, orangnya Masya Allah, orang ini dia wajib dia masuk surga. Kemudian yang kedua, apa? Dia celaka, karenanya kata Rasulullah, wajib dia masuk neraka. Ya tak? Wajib akan dihisab dia. Kenapa? Kata Rasulullah, antum syuhada'u fil ardi. Engkau adalah saksi yang ada di dalam muka bumi. Kita saksi sebenarnya. Kita kan tahu si fulan bin fulan itu mak ini, si fulan bin fulan itu mak itu. Siapa yang bakal saksinya? Kita yang masih hidup nih. Tadi kalau kita mati, yang hidup itu yang menjadikan saksi bagi kita. Jadi itulah haruslah kata Rasulullah, berbuat baiklah kita, terutama dengan tetangga kita. Tetangga, kerabat kita. Biar apa? Biar dididik kita baik, bin ahlil khair. Itulah ketika kita waktu meninggal, kita ucapkan, walaupun kita tahu dia mak mana pun, kita ngomong isyhadu annaha min ahlil khair. Khair. Baiklah itu orangnya. Tak usah kita jelek, kejelekan dia kita tak usah sebut lagi. Baik katanya. Jadilah. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan bagi kita. Karena apa? Karena kita ini saksi. Itulah kita disaksi ada yang di dalam muka bumi. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal muslim syahidalahu arba' nafar berkhair, kata Rasul SAW. Ketahuilah kata Rasulullah, kalau wong yang meninggal banyak kan, ibarat kata saksinya banyak, oh itu bin ahlil khair, sudah khair, minimal 4 kata Rasulullah. 4. Kalau wong itu 4 itu menyebut dia baik, ya insyaallah bin ahlil khair ini. Insyaallah termasuk wong yang baik. Maka sahabat ngomong lagi, ya Rasulullah, kalau seandainya itu wong yang nyebut wong 3, kata Rasulullah, ya termasuk wong 3 juga, termasuk bin ahlil khair. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau 2, ya tak? Kata Rasulullah, min ahlil khair. Nah, cuman sahabat tak tanya lagi, kalau sikok, mungkin sikok juga min ahlil khair juga. Nah, tapi rahmatnya Rasul SAW, tetap siapa yang ngomong 2 dia baik, insyaAllah min ahlil khair. Nah ini. Jadi itulah kalau kita seandainya giliran apa? Ada yang meninggal, terakhir ketika ngomong, maka sebut bin ahlil khair. Nah, kebanyakan kita ini sebenarnya ketika kita nak melaksanakan sholat, sebenarnya sebelum sholat itu kita ngomong dulu. Bukan sesudah sholat. Jadi kan kalau kita kan ibarat kata sesudah sholat kan, baru kita mengucapkan, jadi kalau seandainya ada salah ada apa-apa, sudah sholat. Nah, sebenarnya sebelum sholat. Nah, sebelum sholat kita ucapkanlah dulu, minta maaf kalau seandainya kalau seandainya ada hutang piutang, tolonglah ditemui oleh keluarganya. Itu sebelum sholat. Kenapa? Karena ketika setelah sholat sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Takutnya sholatnya kita belum dapat pengampunan dari Allah. Nah ini. Jadi disunnahkan. Ya kalau bisa sebelum sholat, baru kita sholat. Nah setelah sholat disunnahkan, baru kita langsung mengucapkan isyhadu annahu atau
min ahlil khair 3 kali langsung dibawa, disunnahkan. Langsung, tak perlu nak ditunggu lagi. Setelah solat langsung. Ya ajil. Ya, cepat-cepat. Nah, ini ketika itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya hendaknya saksikanlah. Ya, kalau wong yang kita sudah tahu wongnya fulannya mak ini, sebutlah kebaikan atas dirinya. Tak usahlah kita sebutkan kejelekan. Ya, insyaallah dengan kita mengucapkan kebaikannya, Allah berikan orang tersebut min ahlil khair. Jangan kita bukakan masalah fulan, wong itu mak ini aibnya, jangan. Sebutkanlah kebaikannya deh. Itulah kalau wong dulu kan, ketika dia meninggal sebutkan, dia nak waktu nak balik, ya nak meninggal baiknya, rajin sholat, ibadah. Sebutkan kebaikan, walaupun kita tahu apa mana wongnya, ya sebutkanlah. Kenapa? Antum syuhada'u fil ardi. Engkau adalah saksi yang ada di dalam muka bumi tersebut. Kita menjadi saksi. Kalau kita saksikanlah kebaikan. Kenapa Ustaz? Dia itu memang jelek nian. Mana kita nak berjaya? Dah apa? Jadikan keringan bagi dia. Ya tak? Kita tak bisa nolong, itulah yang bisa kita tolong. Kalau kita perhatikan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ngomong katanya, aku tak reda kata Rasulullah daripada umatku untuk masuk dengan aku. Rasulullah. Walaupun Rasulullah tahu umatnya itu mak mana tahu, tapi Rasulullah tak reda kalau pacak Rasulullah itu umatnya itu masuk surga kalau. Itu karena kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Minimal kita mengucapkan kebaikan atas diri orang yang telah meninggal. Walaupun kita tahu halnya, maka sebutlah kebaikan-kebaikan dia. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di riwayat yang lain katanya, "Mamin muslim yamutu fasyahadu lahu arba wa ahlul ab minal jiran." Ya, kemudian ada tu innahu la ya'lamu illal khair illa qala Allah qad gabiltu amalkum fihi ghafartu lahu la ta'lamu. Sampai dikatakan katanya tidaklah seseorang muslim itu meninggal kemudian kecuali apa katanya? Ya tak? Fashhadu lahu arba min ahli abiyat katanya. Tidaklah dia meninggal kecuali ya tak? Dia diperhatikan dari ahlul bait. Itu 4 wong dari kanan, 4 wong dari kiri, 4 wong dari belakang, 4 wong dari ini. Kalau dia mengatakan wong itu khair, insyaallah min ahli khair. Itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan jangan sampai kita giliran kita nak nabotip, ila wong lagi tidur kita belentam. Ya kata kita meninggal, wong itu memang tak mitun kan. Tidak masuk surga kita takutnya. Tidak termasuk min ahli khair gitu. Tidak jagoan dengan tetangga. Karena di sini disebutkan kan apa? Fayashhadu lahu arba ahlil bait, katanya abiyat min jiran, katanya dari jiran kita. Jadi 4 rumah daripada jiran kita, dia tidak mengetahui kecuali kebaikan dia gitu. Tidak mengetahui kejelekan kita kecuali kebaikan yang kita tampakkan atas dirinya. Walaupun kita mahap ngomong tu wongnya yang tak benar, tapi kita kalau sama keluarga, sama apa kita baik. Tapi kalau bisa baik kalau dah. Jangan depan wong dah, itu kayak sifat munafik ya dah. Nah ini tapi ya dah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang penting jiran kita, 4 jiran ini belakang, tengah, pinggir gitu mengucapkan itu masya Allah wong ahli khair. Maka kita termasuk orang yang ahli khair. Ini jadi penting sekali ya tak menjaga daripada tetangga jiran banyak. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya, sahabat itu mengatakan, aku sampai katanya tentang tetangga ni katanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan tentang jiran katanya, seakan-akan jiran ini dapatkan warisan katanya. Saking takut seperti itu katanya. Saking Rasulullah menganjurkan kepada ihtiram jiran, tetangga apa-apa perhatikan. Seakan-akan katanya, aku yakin katanya takutnya seperti tetangga itu dapat waris katanya. Saking banyaknya keutamaan bagi
jiran itu mendapatkan ke dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, nyago daripada jiran. Nah, walhasil yang harus kita perhatikan ketika kita ada yang meninggal, maka dianjurkan kita disunnahkan takziah, mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau mampu kita untuk memang ada bagiannya untuk mensolati, sudah bagian yang solati, tapi kalau seandainya kita mampu untuk kita berikan kasa, untuk perlalapan untuk dionyo dibungkus, itu juga akan Allah berikan kelak fil yaumil qiyamah. Sampai sekarang banyak adat-adat mereka tersebut, ada meninggal datang ke rumah, memang dia nyiapkan niat sedekahnya seperti itu, tidak masalah, ganjarannya besar. Dan kemudian mensolati, setelah mensolati maka mengikuti ke dalam kubur, menengok bagi orang yang dikuburkan, kemudian selesai. Maka kita mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, ucapkanlah yang baik-baik bagi siapa? Bagi si mayit tersebut, biar dia mendapatkan keringanan di dalam kuburnya. Karena kalau kita perhatikan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya, ketika kita mengetahui wong yang di dalam kubur itu, subhanallah, bakal kita akan menangis katanya. Saking dahsyatnya wong kubur itu setiap hari meminta pertolongan sama kita. Kenapa? Minta biar dia didoakan, biar dia mendapatkan syafaat daripada doa yang kita panjatkan. Ya mungkin kan bekal kita ini mesti banyak. Kita kalau seandainya jadi nak di dalam dunia tidak bawa bekal, maka habis kita. Miskin, udah ada katik bekal, tak katik apa-apa, kelaparan apa-apa, masa tua kita. Nah, mesti banyak-banyak kan kita punya bekal. Kalau kita nak berangkat musafir, bawalah bekal banyak-banyak. Kalau kita nak berapa bulan, nak 3 bulan, 4 bulan, ada yang 1 bulan, banyak-banyak bekal. Begitu juga kita bakal hidup di dalam akhirat ini, bekalnya itu perlu banyak. Kenapa? Karena di dalam akhirat ini lebih panjang waktunya dibandingkan di dalam kita hidup di dalam dunia. Kalau dunia mungkin ibarat kata kita hidupnya 100 tahun, kalau di akhirat mungkin lebih daripada 100 tahun. Nah, di antara 100 tahun tersebut banyak-banyak bekal kita. Nah, insyaallah kita akan bahas tentang minggu yang akan datang, Ta'riful Ummatil Muhammadiyah min Umul Barzah. Bagaimana keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW mengetahui tentang umur barzah. Nah, alam-alam barzah. Kalau umat-umat yang terdahulu tidak diberikan tahu oleh nabi-nabi, karena belum pernah. Yang tahu ni siapa? Nabi kita Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini pernah diajak oleh malaikat Jibril sampai ke surga, sampai ke neraka, sampai sempat nanya ini kenapa. Yang tahu siapa? Nabi kita Muhammad. Yang nabi-nabi yang lain tidak tahu. Itulah keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad mengetahui tentang, yaitu ta'riful yaumul barzah, yaitu hari-hari kebangkitan dan hari-hari yaumul qiyamah. Nah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.